Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami kelompok 3 akan membahas mengenai cara-cara pemilihan media pembelajaran. Untuk pada subbab kali ini terdapat 3 rumusan masalah dari kami. Yang pertama adalah mengenai landasan-landasan penggunaan media pembelajaran. Yang kedua adalah prinsip-prinsip pemilihan media pembelajaran, dan yang ketiga adalah strategi pemanfaatan media pembelajaran. Untuk kali ini saya akan membahas mengenai landasan-landasan penggunaan media pembelajaran. Dalam landasan-landasan tersebut terdapat 4 landasan, yaitu diantaranya adalah yang pertama landasan filosofis, yang kedua adalah landasan psikologis, dan yang ketiga adalah landasan teknologis, dan yang keempat adalah landasan empiris. Untuk yang pertama, untuk landasan filosofis ini mengenai ada anggapan bahwasannya media pembelajaran itu sangat berpengaruh terhadap harkat sebagai manusia. Ada yang beranggapan seperti itu. Yang dimaksud dengan menyita harkat kemanusiaan itu bisa disebut dengan dehumanisasi. Kemudian dari adanya anggapan-anggapan ini, itu banyak memunculkan teori-teori dari pakar-pakar mengenai pembelajaran, yang mana teori tersebut memecahkan masalah dari anggapan-anggapan ini. Alhasil, dengan ada anggapan tersebut, para pakar menjawab bahwasanya tidak adanya hak penyitaan harkat sebagai manusia oleh media pembelajaran, dikarenakan media pembelajaran itu hanya sebagai pelengkap atau pembantu untuk memperlancar kegiatan belajar mengajar, yaitu media pembelajaran sebagai pembantu berjalannya sistem pembelajaran. Ya, jadi alhasil di sini tidak ada kaitannya dengan penyitaan harkat sebagai manusia. Untuk yang kedua, yaitu adalah landasan psikologis. Hal ini membahas mengenai kompleksnya kegiatan belajar mengajar dari beberapa unsur. Karena kegiatan belajar mengajar ini begitu kompleks, tentunya dalam segi psikologis ini ikut berperan, yaitu bagaimana caranya sebagai media pembelajaran itu bisa menarik siswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yaitu di sini dalam memanfaatkan media pembelajaran, kita harus mengetahui juga mengenai psikologis siswa, yaitu diantaranya siswa yang bisa menerima dengan cepat dan bisa menerima yang agak cepat, bahkan yang bisa menerima yang mungkin lambat. Jadi kita harus bisa menyesuaikan terhadap penggunaan media pembelajaran tersebut, dan hal itu juga sangat dibutuhkan karena memang begitu kompleksnya kegiatan belajar mengajar ini. Untuk yang ketiga adalah landasan teknologis. Untuk landasan teknologis ini mengacu pembahasan pada teknologi pendidikan, yang mana teknologi pendidikan itu di dalamnya terdapat unsur-unsur yang mana adalah yang pertama adalah perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi. Nah, di dalam pelaksanaan, perencanaan, dan evaluasi itu, di dalamnya juga terdapat peran, ada yang berperan sendiri-sendiri, yang dimana adalah adanya orang, adanya ide, dan juga di situ termasuk adanya media. Nah, di sini dinyatakan bahwasanya media itu juga ikut berperan dalam teknologi pendidikan. Dan yang terakhir adalah landasan empiris. Untuk landasan ini mengacu pada
adanya penelitian-penelitian yang dilakukan, yang dalam penelitian itu memunculkan bahwasanya kegiatan belajar mengajar itu adanya suatu yang sangat signifikan, yang mana hal tersebut kita sebagai pendidik itu harus bisa menyesuaikan apa yang harus dibutuhkan oleh siswa dalam medianya. Seperti contoh, untuk siswa yang bisa menerima materi melalui visualnya atau panca indera penglihatannya, itu bisa dibantu dengan media yang contohnya gambar, simbol, atau video atau film. Ya, itu untuk yang berkeahlian yang bisa menangkap dari indera visual atau indera penglihatannya. Kemudian ada juga yang bisa menerima materi melalui uh, siswa yang bersifat auditorium atau yang bisa melalui uh, audio dari indera pendengaran. Dalam hal tersebut bisa dibantu dengan penggunaan radio atau kaset audio atau beberapa video audio. Nah, mungkin untuk landasan-landasan. Untuk selanjutnya mengenai prinsip-prinsip pemilihan media pembelajaran. Prinsip pemilihan media pembelajaran bahasa Arab. Proses pemilihan media pembelajaran sebagai salah satu aplikasi dari teknologi pembelajaran pada kegiatan awal haruslah direncanakan, dipilih, dan ditentukan dengan cermat, serta didesain khusus untuk memecahkan masalah-masalah pembelajaran yang dihadapi. Pada pemilihan media pembelajaran merupakan suatu keputusan yang menarik dan menentukan terhadap ketepatan jenis media yang akan digunakan. Nah, sebelum kita memilih media pembelajaran yang tepat, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Menurut Sudirman N., beliau mengungkapkan ada 3 kategori prinsip dalam pemilihan media pembelajaran. Yang pertama ada tujuan pemilihan. Memilih media yang akan digunakan haruslah berdasarkan maksud dan tujuan pemilihan yang jelas. Apakah pemilihan media pembelajaran itu untuk pembelajaran atau sekedar informasi umum dan pengajaran kelompok atau pengajaran individual serta tujuan-tujuan tertentu. Prinsip yang kedua ada karakteristik media pembelajaran. Setiap media pembelajaran itu memiliki karakteristik tersendiri, baik dilihat dari segi keampuhannya, cara pembuatannya, maupun cara penggunaannya. Memahami berbagai karakteristik media pembelajaran merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru. Apabila guru kurang mampu memahami karakteristik media tersebut, guru akan kesulitan dalam menentukan media pembelajaran yang tepat serta kecenderungan guru terhadap spekulasi. Prinsip yang ketiga menurut Sudirman adalah alternatif pilihan. Memilih pada hakikatnya adalah sebuah proses membuat keputusan dari alternatif pilihan. Guru dapat menentukan pilihan media mana yang akan digunakan apabila terdapat beberapa media yang jelas yang dapat diperbandingkan. Sedangkan apabila media pembelajaran itu hanya ada satu, maka guru tidak dapat melakukan pemilihan atau guru tidak dapat memilih pilihan, melainkan menggunakan satu media itu apa adanya. Pembahasan yang terakhir mengenai strategi pemanfaatan media pembelajaran bahasa Arab. Telah jelas bahwa media pendidikan itu seharusnya digunakan dengan perencanaan yang sistematis. Sebuah media akan digunakan bila media tersebut mendukung tercapainya tujuan instruksional yang telah dirumuskan serta sesuai dengan sifat materi instruksionalnya yang telah dirumuskan. Dalam praktiknya, pemanfaatan media dilakukan dengan menggunakan beberapa pola. Arif Sadiman menggunakan 2 pola pemanfaatan, yaitu pola pemanfaatan media dalam situasi kelas dan pola pemanfaatan media situasi luar kelas. Yang pertama, pola pemanfaatan media dalam situasi kelas. Pemanfaatan media dalam situasi kelas adalah penggunanya
Penggunaannya dipadukan dengan proses belajar mengajar dalam situasi kelas. Dalam merencanakan pemanfaatannya harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu tujuan yang akan dicapai, materi pembelajaran yang mendukung tercapainya tujuan, serta strategi pembelajaran yang sesuai untuk mencapai tujuan. Pemanfaatan media dalam situasi luar kelas. Dalam pemanfaatan media di situasi luar kelas ada beberapa cara, yaitu pemanfaatan secara bebas, secara terkontrol, perorangan, dan cara kelompok. Kemudian dalam pola pelaksanaan pemanfaatan media pembelajaran situasi luar kelas terdapat 3 langkah, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Yang pertama ada persiapan. Langkah ini dilakukan supaya menggunakan media itu secara lebih baik dalam nanti melakukan pembelajaran. Seorang guru harus mempelajari buku petunjuk atau bahan penyerta yang disediakan, kemudian mengikuti petunjuk di dalamnya. Siapkan peralatan yang diperlukan untuk menggunakan media tersebut dan tetapkan apakah media itu akan digunakan secara individu atau kelompok. Satu hal yang perlu diperhatikan selama menggunakan media dalam pembelajaran adalah hilangkan kejadian-kejadian yang menimbulkan kecemasan pada siswa, hilangnya konsentrasi guru, dan hilangnya konsentrasi siswa. Yang terakhir ada tindak lanjut. Kegiatan tindak lanjut ini bertujuan untuk memantapkan pemahaman siswa terhadap pokok-pokok materi atau pesan pengajaran yang hendak disampaikan melalui media tersebut.